Saya Pak Bunyamin, lahir 17 April 1997. Lahir dari keluarga petani dengan 7 saudara. Lulus SD tahun 79. Karena background keluarga kita adalah keluarga yang agamis ya, saya tidak masuk ke SLTP tapi masuk ke jenjang sanawiyah, yaitu sederajat dengan SMP. Saking saya semangatnya untuk mencapai pendidikan, hampir tidak ada waktu untuk bermain layaknya anak-anak ya. Karena kita merasa orang yang tidak mampu, saya harus membantu orang tua sampai ya kita melakukan kerja untuk sekolah. Ya alhamdulillah dari hasil kerja keras lulus sanawiyah kita melanjutkan ke jenjang SLTA. Tapi saya lebih memilih ke jenjang aliyah. Ya saya sepakat dengan kakak saya lebih baik mengundurkan pada waktu itu dan saya melanjutkan sekolah. Harapan orang tua tidak mungkin bahwa saya bisa menyelesaikan pasca sarjana, tapi cita-cita yang lama itu saya simpan dan akhirnya saya bisa lulus dan masuk di IPB untuk ke jenjang insinyur kehutanan. Kalau sudah lulus SLTA itu bahwa orang tua di sini sudah nggak sanggup, memang dari awal sudah nggak sanggup, tapi saya berjuang semaksimal mungkin saya bisa menyelesaikan jenjang doktorandes itu pada tahun 1993-94 di Unija Jakarta. Sempat mengajar di salah satu SMP, SMA sampai tahun 2005 saya sambil mengajar. Nah di situ saya mulai berkarir dari mulai nol ya, kita ingin merubah bahwa sekarang bahwa keluarga sudah menjadi tanggung jawab saya. Kita sekarang sudah berpikir bukan masalah pendidikan lagi. Kita udah mencari bagaimana kita menghidupkan atau mencari hidup untuk keluarga. Saya tidak akan nikah dulu sebelum adik saya yang kecil selesai mengenyam pendidikan. Makanya sampai bahwa dari 7 saudara itu saya terakhir nikah gitu ya. Saya nikah tahun 2002. Nah, tapi saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah merepotkan orang tua. Sampai pernikahan saya itu orang tua itu tahu setelah 3 bulan. Karena pada waktu itu memang kita nanti penghasilan belum stabil dan saya tidak mau bahwa rencana yang mulia ini harus gugur karena sebuah materi itu. Tapi mengajar tetap masih dilakukan. Sampai istri saya sendiri adalah murid saya. Murid saya yang dididik selama 3 tahun. Dan kita dikaruniai 3 orang anak. Saya mengundurkan diri tahun 2005 dari dunia pendidikan. Dan saya melanjutkan kuliah untuk sarjana hukumnya. Tapi kita terjegal dengan sebuah kejadian yang saya sulit dilupakan. Pada tahun 2008 saya mendirikan PT Inti Pribumi yang bergerak di trading. Saya bergerak di komoditi semacam terigu, kedelai, jagung, beras dan lainnya. Yang karena saya sebagai pimpinan di perusahaan itu sebagai dirutnya, saya tidak bisa terhindar dari kejadian itu. Saya di sini tidak bisa lepas tangan begitu saja walaupun saya tidak melakukan hal tersebut, malah saya tidak tahu awalnya. Dan akhirnya saya kena sanksi hukum. Perasaan pada waktu itu saya sangat kacau dan merasa khawatir adalah anak-anak yang masih kecil. Sedangkan saya sebagai tulang punggung keluarga, baik di keluarga sendiri maupun di keluarga istri pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi bahwa saya harus menerima apa adanya. Sampai saya divonis pada waktu itu. Dan saya jalani hukuman ini dengan baik. Saya begitu sadar di dalam bahwa kalau seandainya dalam perkara ini saya tidak salah, mungkin saya ada dosa terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap sahabat, terhadap guru, dan yang lainnya. Mungkin itu saya terima. Ya, saya terus terang aja, hari-hari itu dihabiskan
dengan mengajar, dengan adanya PKBM, karena di dalam itu sebenarnya banyak yang haus tentang pendidikan. Nah, di situ saya mengajukan kepada Kalapas untuk bahwa di LP itu diadakan PKBM dan salah satu gurunya adalah saya. Begitu hari-hari itu menjenuhkan, tapi kejenuhan itu saya terima bahwa dengan ikhlas, karena saya yakin bahwa orang-orang yang berhasil, salah satunya Nabi Yusuf pun pernah dipenjara, ke Ahmad Sanusi pun yang proklamator juga pernah dipenjara. Di penjara itu bukan sesuatu wadah yang buruk ya. Di penjara pada kenyataannya 50% itu orang yang baik sebetulnya, tapi bernasib buruk. Nah, di situ saya hampir tidak punya harapan bahwa di sana saya sudah lupa dengan mengajar di luar, sudah lupa dengan berbisnis di luar. Karena pada saat-saat saya masa pembebasan, di situ hampir tidak bisa tidur 10 hari itu. Karena apa? Karena kita akan kembali ke masyarakat sangat sulit sekali. Tapi saya di sana punya harapan bahwa saya harus maju gitu. Tapi ternyata betul saat saya keluar, jangankan orang lain, istri pun sampai tidak percaya bahwa saya akan bangkit sebagai napi itu gitu. Kita sudah tercoreng-coreng di masyarakat bahwa kita adalah sampah gitu. Saya terima sampah, tapi aku adalah sampah yang bisa didaur ulang. Saya merasa sedih bahwa istri pun memutuskan untuk kerja ke luar negeri. Ya oke, kita tidak bisa menahan ya, tapi saya tidak pernah mengizinkan. Silahkan kita hidup masing-masing. Nah, di situ saya lebih terpacu bahwa saya harus maju. Dengan anak yang masih kecil, saya hijrah ke daerah Depok, dan di situ saya mulai merintis. Saya juga pernah dihukum dan saya pun pernah jadi lawyer, dan saya pernah bergabung dengan salah satu kantor hukum. Dan di situ saya ada kesempatan, saya sekolah hukum di Bogor. Dan alhamdulillah pada tahun 2015 saya sudah menyelesaikan SH-nya, dan pada akhirnya saya sudah bisa membuktikan pada masyarakat. Ya, alhamdulillah sampai hari ini ada beberapa usaha. Mungkin dari usaha kita itu ada hak orang lain yang lupa atau dilupakan, karena saya tidak mau tergolong jadi pengusaha-pengusaha yang durhaka. Sementara di belakang kita, di pinggir kita banyak yang kesulitan. Berbuat baiklah terhadap orang tua yang telah melahirkan, guru yang telah membimbing, teman yang telah mendukung, saudara yang memberikan motivasi. Itu harus ingat. Dengan perjuangan yang tanpa henti, insya Allah bahwa jenjang itu akan tercapai. Dan saya berpesan bahwa pada siapapun bahwa perjuangan ini harus terus dilakukan, buat perbaikan-perbaikan terutama untuk kepentingan orang banyak. Kalau kita mencapai satu tujuan, pasti ada rasa lelah, rasa frustasi, rasa kesal. Padahal jenjang itu mau tercapai. Biasanya orang setelah mencapai hal itu, dia mundur, padahal dia akan berhasil. Nah, saya menghimbau kepada generasi muda, coba semangatnya dimunculkan, whatever will be. Ready in combat, bahwa kita harus siap perang dalam menegakkan satu tujuan yang baik.